Alasan utama kenapa kuliah di hubungan masyarakat adalah karena saya suka dengan segala hal tentang komunikasi. Dan dengan mempelajari ilmu tentang komunikasi, hal tersebutlah yang nantinya bisa membawa kita ataupun teman-teman untuk memiliki prospek atau jenjang karir yang sangat luas ke depan. Karena yang saya sudah pahami sampai hari ini bahwa program studi public relation merupakan jurusan interdisipliner yang menggabungkan antara teori dan konsep ilmu komunikasi dan juga hubungan masyarakat. Untuk itu, dengan mempelajari ilmu komunikasi, pastinya dan tentunya akan memberikan kita pengetahuan tentang proses berkomunikasi secara baik dan benar. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa sampai kapanpun ilmu komunikasi akan tetap memiliki keistimewaannya tersendiri. Kenapa? Karena proses komunikasi selalu dibutuhkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan hari ini, teman-teman sudah memutuskan apa yang teman-teman pilih untuk berada di jurusan yang sangat-sangat tepat ini. Terus gali dan terus pelajari sebanyak-banyaknya tentang pengetahuan dan praktek berkomunikasi yang baik dan benar, karena hal itulah yang akan menemukan dan menentukan passion teman-teman nantinya. So, selamat berproses dan selamat beradaptasi di dunia komunikasi. Menurut saya pribadi, tidak ada yang namanya cara membagi waktu saat kuliah ataupun yang lainnya. Yang ada hanyalah kita bisa nggak menyisakan waktu kita untuk kuliah. Karena sebagai mahasiswa ataupun remaja yang beranjak dewasa, tentunya dan pastinya akan memiliki berbagai prioritas yang diutamakan. Dan tentunya, prioritas di masing-masing setiap individu itu berbeda-beda, tergantung bagaimana sudut pandang yang dimilikinya. Dan karena kita diciptakan sebagai makhluk yang bisa beradaptasi dalam segala hal, walaupun dengan kekurangannya masing-masing, hal tersebut sudah menjadi proses pembelajaran dalam memaksimalkan waktu dan membagi prioritas. Nah, yang perlu teman-teman catat bahwa di dunia kampus tidak hanya tentang akademik ataupun non-akademik, tetapi masih ada banyak hal yang perlu teman-teman cari dan ketahui di luar dari kedua hal tersebut. Yang menjadi kesalahan setiap mahasiswa adalah selalu bertanya bagaimana caranya, tetapi bukan bagaimana kita bisa menjalankan, menganalisa, ataupun mengevaluasi prosesnya sampai selesai. Karena meningkatkan kualitas diri sebagai mahasiswa punya caranya masing-masing, tergantung bagaimana teman-teman menemukan prosesnya dari apa yang teman-teman pertanyakan untuk diri sendiri. Untuk itu, mulai berbenah diri dan yakini dengan segenap hati agar teman-teman selalu bisa termotivasi untuk memotivasi diri sendiri. Karena motivasi terbaik datang dari diri teman-teman sendiri. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi, mulai juga tanamkan nilai-nilai seperti adab, etika, dan respek. Karena menurut saya, menjadi mahasiswa berkualitas saja tidak cukup jika tidak memiliki ketiga hal tersebut. Kembali lagi, tanyakan ke diri teman-teman masing-masing. Teman-teman ikut organisasi tujuannya untuk apa? Saya pribadi ikut organisasi tujuannya untuk membantu dalam mengembangkan soft skill dan menambah media belajar saya di luar akademik ataupun non-akademik dalam berorganisasi. Karena menurut saya, tidak pas rasanya jika mengenyam ilmu komunikasi tapi tidak dibumbui dengan ilmu organisasi. Karena bagi saya, dua hal tersebut adalah dua hal yang akan menjadi hebat jika dikembangkan secara bersama dan bertahap selama menyelesaikan masa kuliah atau masa perkuliahan. Dan tentunya manfaat yang didapat akan ada banyak sekali, tidak hanya tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, ataupun yang lain-lainnya. Tergantung bagaimana teman-teman memaknai manfaatnya dari apa yang teman-teman ikuti, terkhusus di organisasi program studi itu sendiri. Pastinya akan ada lebih banyak manfaat sekaligus momennya. Setiap individu pasti memiliki rasa malas dan malu. Tetapi sebagai mahasiswa hubungan masyarakat, tidak ada lagi yang namanya kita memiliki rasa malas ataupun malu. Karena
Setiap mahasiswa hubungan masyarakat dididik, dibina, dan dituntut untuk menjadi mahasiswa yang selalu disiplin dalam hal apapun, baik di dalam perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Begitupun dengan rasa malu. Kenapa? Karena kita selalu beriringan dengan dunia komunikasi, tetapi tetap menjaga dan mengedepankan adab, etika, dan respek. Dan sekarang, bukan lagi bagaimana cara mengatasinya, tetapi bagaimana proses memperbaikinya sedikit demi sedikit. Pengalaman berharga ketika kuliah dan berorganisasi di hubungan masyarakat adalah ketika saya memiliki banyak pengalaman, tetapi saya masih mau untuk banyak belajar dan memperbaiki kembali dari pengalaman yang saya miliki sampai hari ini. Karena bagi saya, title, gelar, jabatan, atau apapun itu tidak akan menjadi berharga jika dari beberapa hal yang harus dialami, tetapi kita tidak pernah memahaminya. Perlu ditanyakan kesalahannya seperti apa dulu dan konteks permasalahannya apa sehingga dia melakukan kesalahan. Tapi tentunya sebagai teman tidak akan menyalahkannya begitu saja. Lebih baik ditanyakan dan dibicarakan kenapa ia melakukan kesalahan tersebut. Mungkin kesalahan yang ia lakukan punya maksud dan tujuan yang lain. Tapi sebagai teman yang namanya saling memperbaiki kesalahan itu harus dilakukan secara bersama-sama, bukan saling menyalahkan ataupun menjatuhkan, tetapi harus sama-sama bisa mendukung agar menjadi pembelajaran yang baik ke depan. Pastinya dan tentunya hal penting ini adalah bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, ditambah 3 nilai sebelumnya yaitu adab, etika, dan respek. Dan hal tersebut bisa dikatakan sangat-sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama selama masa pandemi ini yang mengharuskan kita bertransisi komunikasi dari dunia nyata ke dunia maya yang pastinya juga membutuhkan proses. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman juga akan terbiasa nantinya dengan niat dan usaha teman-teman sendiri dalam mendalami dunia komunikasi dan dunia hubungan masyarakat. Apalagi sekarang teman-teman sudah berada di program studi yang sangat-sangat tepat ditambah dengan berbagai dosen-dosen yang sangat hebat dalam bidang tersebut. Jadi, jangan malas-malasan dan selalu disiplin.